Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, jumpa lagi dengan saya yang akan mengulas kembali eh, bedah buku antara para tokoh sejarah dan dirilis Ertugrul. Kali ini kita akan mengetengahkan tokoh Sultan Giyasuddin ke-2 yang muncul di serial Ertugrul tersebut. Dikisahkan Ertugrul Bey sedang bersantap atau Ertugrul sedang bersama dengan Sultan Alauddin Keykubat dalam suatu perjamuan makan. Sang Sultan dengan tenang menyantap makanan. Tidak lama kemudian perutnya sakit dan mulutnya mengeluarkan busa. Sang Sultan keracunan. Putranya yang bernama Giyasuddin kedua kemudian muncul terkejut melihat keadaan sang Sultan. Ia perintahkan agar ayahnya, yaitu Sultan Alauddin tersebut, segera dibawa ke istana untuk diobati. Dan Syekh atau sang pangeran kemudian menatap Ertugrul dan mencurigainya, dan scan ini bersambung. Di scan episode lanjutannya, Syekh Giyasuddin kedua sudah menjadi Sultan. Ertugrul Bey menjadi tersangka pembunuhan Sultan Alauddin Keykubat dan akan dieksekusi. Untunglah Ibnu Arabi Al-Andalusi datang dan berhasil menekan Sultan untuk membebaskannya. Keykubat II adalah putra tertua dari Sultan Alauddin Keykubat dari istrinya Mahtur Hatun yang berbangsa Yunani. Pada tahun 1226 Masehi, Keykubat, Sultan Alauddin Keykubat menyerahkan kota Erzincan yang baru dianeksasi, yang baru ditaklukkan kepada Keykusro untuk digubernuri. Dengan Jenderal Kamyar sudah kita sebut dalam kisah uh, Saduddin Kopet. Dengan Jenderal Kamyar, Pangeran muda berpartisipasi dalam penaklukan Erzurum dan kemudian Akhlab. Khusro sendiri menikah dengan Ghazia Khatun, putri dari Emir Alipo Al-Aziz Muhammad. Pada tahun 1236 sampai 1237, penyerangan orang-orang Mongol yang dibantu oleh orang-orang Georgia menghancurkan pedesaan di kawasan Anatolia sampai ke tembok-tembok kota Sipas dan Malatya. Karena pasukan berkuda Mongol menghilang secepat kilat, secepat mereka datang, Keykubat bergerak untuk menghukum sekutu Georgia mereka. Ketika pasukan Seljuk Rum mendekat, Ratu Rusudan dari Georgia memohon perdamaian, lalu menawarkan putrinya Tamar dalam pernikahan dengan Keykusro. Pernikahan ini terjadi pada tahun 1240 Masehi. Awalnya Sultan Keykubat tidak memilih Keykusro II untuk menjadi penerusnya. Dengan alasan politik, ia menunjuk penerusnya adalah adiknya yang ibunya merupakan keturunan dinasti Ayubia. Padahal Keykusro II adalah putra tertua dan satu-satunya yang sudah memiliki kekuatan nyata. Dan hal ini rupanya didukung oleh para emir yang berpengaruh. Maka begitu Sultan Alauddin wafat, segera para emir menobatkan Keykusro sebagai sultan. Setelah itu banyak para emir dan pejabat dijatuhin hukuman mati. Bukan bahkan saudara tirinya juga dihukum mati, disebut-sebut ya seperti kita sebutkan dalam kisah Seden Kopek lah yang merancang kebijakan ini. Orang-orang Khwarizm yang telah menetap di Anatolia terpaksa melarikan diri, namun akhirnya uh, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, Emir Sadet Kopek akhirnya dihukum mati. Dalam serial dirilis Ertugrul, Seden Kopek dihukum mati oleh Ertugrul Bey. Sama seperti kebijakan ayahnya di akhir pemerintahannya, kebijakan ayahnya sebelumnya itu, Sultan Keykusro berusaha mengalahkan saingan Ayubiahnya yang di perbatasan Tenggara dan mungkin untuk membangun benteng timur melawan bangsa Mongolia. Kematian dari dua penguasa Ayubiah yang kuat, yaitu Sultan Al-Malik Al-Kamil pada tahun 1208 Masehi dan juga Sultan Malik Al-Asrad pada tahun 1237 Masehi menguntungkan posisinya. Berkoalisi dengan musuh-musuh putra Al-Kamil, yaitu Asalih, yang telah menjadi
sultan dari dinasti Ayubia, yaitu dari tahun 1240 sampai 1249 Masehi. Kiai Khusro menyerang kawasan Mesopotamia dan Suriah dan berhasil menguasai kota Amit pada tahun 1241 Masehi yang merupakan kunci strategis cekungan Tigris. Hanya saja saat itu ancaman serangan bangsa Mongol sudah di depan mata. Sementara bangsa Mongol mengancam negara Seljuk Rum dari luar, bahaya baru muncul dari dalam negeri. Seorang pengkhotbah karismatik yang bernama Baba Ishak mengobarkan pemberontakan di antara suku-suku Turki. Tidak diketahui apa yang ia khotbahkan, tetapi penggunaannya atas gelar Rasul yang biasanya ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW menunjukkan sesuatu di luar Islam Sunni. Pemberontakan dimulai kira-kira pada tahun 1240 Masehi di perbatasan terpencil di Kapaksut di pegunungan Taurus Timur dan dengan cepat menyebar ke utara ke wilayah Amasya. Tentara Seljuk Rum di Malatya dan Amasya dikalahkan. Segera jantung jantung Seljuk Rum, daerah sekitar Kaisari, Sivas dan Tokat berada di bawah kendali pendukung Baba Ishak. Baba Ishak sendiri akhirnya terbunuh, tetapi suku-suku Turki melanjutkan pemberontakan mereka melawan otoritas Seljuk Rum. Para pemberontak akhirnya terpojok dan dikalahkan di Kirsehir, mungkin pada tahun 1242 Masehi atau awal 1243 Masehi. Pada musim dingin tahun 1243 Masehi atau sampai atau 1244, dibantu oleh pengkhianatan orang dalam yang sebelumnya sudah disiapkan, yang dipimpin oleh Baijunoyan, orang-orang Mongol merebut kota Erzurum, dan di musim semi mereka mulai menaklukkan perbatasan Anatolia. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Sultan Kiai Khusro II meminta bantuan negara-negara tetangga untuk berkoalisi menghadapi bangsa Mongol. Yaitu ada Simon dari Saint Quentin, Simon dari Saint Quentin, utusan Paus Innocent IV, dalam perjalanannya menemui Khan Agung memberi penjelasan tentang persiapan Sultan. Dia melaporkan bahwa Raja Armenia menyediakan 1.400 tombak dan Kaisar Nikea menyediakan 400 tombak. Kedua penguasa bertemu dengan Sultan di Kaiseri untuk merundingkan detailnya. Kaisar Komnenos dari Trevijon berkontribusi menyumbang 200 tombak. Sedangkan penguasa muda Ayubia dari Aleppo membantu 1.000 penunggang kuda, 1.000 pasukan kavaleri. Sedangkan Kiai Khusro II sendiri memimpin pasukan langsung Seljuk Rum dan kavaleri Turkmenistan, kavaleri Turkmen. Meskipun keduanya telah dilemahkan oleh pemberontakan Baba Ishak. Pasukan berkumpul di Sivas. Kiai Khusro II dan sekutunya berangkat ke timur di sepanjang jalan utama menuju Erzurum. Pada tanggal 26 Juni 1243 Masehi, mereka bertemu orang-orang Mongol di celah di Kosedak antara Erzincan dan Gumus Hane. Sebuah taktik mundur pura-pura yang dilakukan pasukan kavaleri Mongol mengecoh pasukan Seljuk Rum yang menyebabkan mengalami kekalahan. Jalannya perang ini bisa kita lihat dalam film Direnis Karatai. Sultan Kiai Khusro akhirnya melarikan diri ke Ankara. Bangsa Mongol kemudian merebut Siva, menyerang Kaiseri, tetapi gagal melanjutkan serangan ke Konya, yaitu ibu kota Kesultanan Seljuk Rum. Dalam film Direnis Karatai dikisahkan adalah punggawa Seljuk yang bernama Jalaluddin Karatai lah yang memiliki andil menggagalkannya. Beberapa bulan setelah ketempuran Kosedak tersebut, Muzabad bin sang wazir sultan mencari pemimpin Mongol yang menang, yaitu Bajinoyan. Karena sultan telah melarikan diri, perutusan ini tampaknya merupakan inisiatif dari wazir itu sendiri. Wazir itu berhasil mencegah penghancuran oleh bangsa Mongol lebih lanjut di Anatolia dan menyelamatkan tahta Kiai Khusro. Kiai Khusro akhirnya kembali ke Konya. Dengan demikian, Kesultanan Seljuk Rum menjadi vasal Imperium Mongolia. Sultan Kiai Khusro
wafat pada tahun 1246 Masehi dengan meninggalkan 3 putra yang masih kecil, yaitu Izzuddin Kaikous yang berusia 11 tahun, yang ibunya adalah putri dari seorang pendeta Yunani, kemudian Ruknuddin Kilis Arslan yang berusia 9 tahun, putra dari seorang wanita Turki dari Konya, dan Alauddin Kaikubad yang ibunya seorang putri Georgia Tamar yang berusia 7 tahun. Kaikusro telah menunjuk anak bungsunya Kaikubat sebagai penggantinya. Tetapi karena ia adalah anak yang lemah, wazir baru Samsuddin al-Isfahani mengangkat 2 saudara laki-laki Kaikubat, yaitu Kaikous II dan Kilip Arslan IV di atas tahta juga. Ini adalah upaya untuk mempertahankan kontrol sejuk atas Anatolia menghadapi ancaman otoritas Mongol. Jadi, meskipun melemah, kekuatan Seljuk Rum sebagian besar tetap utuh pada saat kematian Khosrow II pada tahun 1246 Masehi. Bangsa Mongol gagal untuk merebut kekayaan sultan atau ibu kotanya ketika mereka memiliki kesempatan dan tanah atau Anatolianya lolos dari pembantaian Mongol seperti yang terjadi di tanah Persia. Pukulan nyata bagi Seljuk Rum adalah ketidakmampuan Khosrow II untuk menunjuk seorang pengganti yang kompeten. Dengan pilihan ketiga bersaudara muda itu, kekuasaan Seljuk Rum tidak lagi berada di tangan para pangeran Seljuk, melainkan berada di tangan para emir istana Seljuk. Hal ini tergambarkan jelas dalam dirilis Ertugrul Season 5. Demikianlah ulasan kami tentang Sultan Ghiyasuddin Khosrow II. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.